sebuah film aksi brutal dari Finlandia berjudul Sisu, membawa kita ke medan perang paling sunyi dan mematikan. Saat emas ditemukan di tanah yang beku, satu orang menghadapi seluruh pasukan Nazi, dan mereka segera sadar mereka telah memilih musuh yang salah. Langsung saja kita menuju alur filmnya. Berlatar pada tahun 1994, saat Nazi menguasai Finlandia dan membumi hanguskan desa-desa serta rumah-rumah warga. Kisah ini berfokus pada seorang penambang emas paruh baya yang bekerja seorang diri, hingga ia menemukan beberapa butir emas di aliran sungai yang membuktikan adanya kandungan emas di sekitar wilayah tersebut. Jauh dari wilayah konflik dan peperangan, sang penambang mulai melakukan penggalian untuk mencari serat-serat emas yang terkandung di dalam tanah, dan setelah berhari-hari menggali di berbagai titik, akhirnya ia menemukan apa yang selama ini ia cari, yaitu emas. Dengan jumlah sebanyak itu, sang penambang jelas akan mendapat uang dalam jumlah besar, dan tentu cukup untuk ia nikmati di masa tuanya seorang diri. Namun masalahnya adalah bank atau toko emas terdekat berjarak cukup jauh, sehingga sang penambang harus menempuh perjalanan panjang sambil membawa seluruh emas-emas tersebut. Tepat saat ia hendak berangkat, muncul rombongan pasukan Nazi yang baru saja merampungkan tugas mereka, yaitu memusnahkan seluruh warga pribumi di wilayah Finlandia. Dan sang penambang yang enggan terlibat masalah pun memilih untuk tetap tenang dan melintas. Seorang sersan sempat berniat menembak sang penambang, namun sang kapten langsung melarangnya dengan alasan hanya akan membuang peluru dan tenaga. Sebab di depan sana, mereka sudah menanam banyak ranjau di beberapa titik sepanjang jalan raya, sehingga tanpa ditembak sekalipun, sang penambang pasti akan mati juga. Di sepanjang jalan yang telah dilewati rombongan tentara, sang penambang melihat beberapa warga pribumi yang sengaja digantung di atas tiang listrik, namun ia berusaha untuk tidak peduli dan tetap menjaga fokus pada misinya. Tak disangka, ternyata masih ada sekitar 4 tentara Nazi yang sengaja terpisah dari rombongan, di mana kali ini sang penambang harus dicegat dan diminta turun dari kudanya, sehingga mau tak mau ia harus menuruti perintah itu agar terhindar dari masalah dan bisa segera melanjutkan perjalanannya. Bukan hanya menjalani pemeriksaan biasa dan diizinkan pergi begitu saja, sang penambang justru ketahuan sedang membawa emas dalam jumlah besar. Bahkan bukan hanya itu, anjing peliharaannya pun dipaksa lari ketakutan setelah salah satu tentara dengan sengaja menembakinya. Pada saat itu, sang penambang hanya bisa terdiam tanpa berbuat apa-apa karena ia benar-benar tak ingin cari masalah dan hanya ingin pergi ke kota untuk menjual emas-emas miliknya. Namun ketika para tentara terus tertawa dan menodongkan senjata ke kepalanya, sang penambang yang sudah kehilangan kesabaran pun mulai mengeluarkan pisau dari sarungnya. Dan inilah yang kemudian terjadi. Dan benar saja, sang penambang membantai keempat tentara itu dengan cukup mudah. Entah siapa sebenarnya dirinya. Namun suara tembakan yang terdengar memancing sang kapten dan rombongannya untuk berbalik arah, lalu menemukan 4 tentaranya sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Segera setelah memeriksa anak buahnya,
Sang kapten akhirnya mengetahui bahwa sang penambang sedang membawa sejumlah emas dan menyadari ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Kapten beserta seluruh rombongan pun memutuskan untuk mengejar demi merebut semua emas tersebut. Sang penambang berhasil selamat dari tembakan dan serangan meriam sang kapten. Namun, yang tak ia sadari adalah sang kapten sengaja menghentikan tembakannya karena sang penambang sudah masuk ke kawasan ranjau dan tiba-tiba saja sang penambang berhasil selamat, tapi tidak dengan kuda kesayangannya. Bertepatan dengan kemunculan sang kapten dan pasukannya, sang penambang terus mengumpulkan semua emasnya yang berserakan tanpa sedikit pun mempedulikan mereka. Kapten bisa saja langsung menembak si penambang. Namun ia sengaja membiarkannya selesai mengumpulkan semua emasnya agar lebih mudah untuk merebutnya. Namun itu tampaknya adalah suatu kesalahan besar karena si penambang sudah memiliki rencana sendiri, yaitu mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan dan melemparkannya tepat ke arah ranjau. Karena ledakan dan tembakan, area tersebut diselimuti debu yang berterbangan hingga pandangan menjadi terganggu, membuat sang kapten enggan mengambil risiko menginjak ranjau dan memerintahkan salah satu anak buahnya maju terlebih dahulu. Namun sang penambang segera melemparkan sebuah ranjau tepat ke kepala tentara itu. Kapten seharusnya tidak meremehkan sang penambang tua, karena ketika ia mengirim dua anak buahnya lagi untuk maju, mereka justru tewas dengan sendirinya setelah menginjak ranjau yang tersebar di seluruh area tersebut. How many mines did we bury here? All of them. Sang penambang pun menghilang entah kemana, sementara sang kapten masih sangat menginginkan emas-emas itu. Sehingga tak ada pilihan lain selain terus mengejarnya sampai berhasil. Dan karena di sepanjang jalan terdapat ranjau yang mereka pasang sendiri, kapten pun memerintahkan sersan untuk membawa dua tawanan wanita pribumi sebagai tumbal yang harus berjalan di posisi paling depan. Saat sang kapten sedang memeriksa lokasi, ia tak sengaja menemukan kalung milik sang penambang yang terjatuh, lalu langsung mengambilnya untuk mencari tahu informasi serta asal-usul penambang tersebut. Setelah sersan menghubungi markas, akhirnya diperoleh informasi tentang nama dan latar belakang sang penambang yang ternyata bernama lengkap Atami Korpi, seorang mantan tentara Finlandia yang sangat ditakuti dalam kesatuannya. Saat terjadi konflik dengan Rusia, Atami kehilangan rumah dan seluruh keluarganya, yang mengubahnya menjadi sosok prajurit brutal dan sulit dikendalikan, sehingga militer Finlandia mengirim Atami seorang diri melawan sekitar 300 tentara Rusia, dan tebak apa yang terjadi. Atami berhasil membantai mereka semua sendiri dan kemudian dijuluki legenda dengan nama Koshei, yang berarti yang abadi. Immortal. Sersan sempat mengusulkan untuk membatalkan rencana ini dan melanjutkan perjalanan kembali ke markas, namun kapten tampaknya terlalu ambisius untuk mendapatkan emas tersebut dan sama sekali tidak percaya dengan kisah yang disampaikan. We are not turning back. Kembali ke Atami yang baru saja tiba di lokasi di mana terdapat sebuah mobil yang hangus terbakar. Tidak sehebat kisah orang-orang tentang dirinya yang disebut yang abadi. Atami masih manusia biasa yang bisa terluka oleh peluru tembakan. Dan saat ia sedang beristirahat, muncul sang kapten beserta pasukannya. Sehingga Atami segera bersiap masuk ke bawah kolong salah satu truk. Karena mereka membawa anjing pelacak, Atami terpaksa membocorkan tangki bensin untuk mengacaukan penciuman para anjing. Dan tepat saat mereka berhenti, Atami pun dengan cepat melarikan diri. Atami terkena satu tembakan di kaki, dan sang kapten segera mengirim kedua anjing pelacak untuk mengejarnya. Sehingga Atami melakukan sesuatu yang tak terduga, yaitu membakar tubuhnya sendiri.
Atami berhasil lolos dengan menjatuhkan dirinya ke dalam air karena ia tak punya pilihan lain selain tetap berada di dasar sungai. Dan ketika Atami tak kunjung muncul, sang kapten pun memerintahkan 3 anak buahnya untuk mengayuh perahu ke tengah sungai dan mencari Atami sampai ditemukan. Dan jika sang kapten masih menganggap Atami hanya pria tua biasa yang mudah menyerah, ia kembali salah besar karena saat satu tentara disuruh menyelam ke dasar sungai, Atami dengan cepat menikam leher tentara itu dari belakang dan mengambil pasokan udara yang ada di dalam tubuhnya. Karena tentaranya tak juga muncul, sang kapten pun memerintahkan anak buahnya yang lain untuk turun. Namun bukannya hasil yang didapat, justru para tentara yang tersisa malah ketakutan ketika kepala Atami muncul dari dalam air. Sang kapten terpaksa menembak anak buahnya yang kabur karena dianggap melanggar perintah. Namun hal itu kembali menjadi kesalahan besar karena Atami memanfaatkan tubuh tentara tersebut sebagai pelindung dari tembakan senjata. Sang kapten tampaknya juga bukan orang yang mudah menyerah, karena saat melihat anjing peliharaan Atami yang tertinggal, ia mendapatkan sebuah ide untuk menemukan Atami dengan memanfaatkan si anjing agar melacak keberadaan majikannya sendiri. Find me a boat. Setelah berjalan kaki hingga malam hari, sampailah Atami di kota yang menjadi tujuannya. Namun alangkah terkejutnya ia saat mendapati bahwa kota tersebut telah hangus terbakar akibat ulah sang kapten dan seluruh pasukannya. Karena membutuhkan istirahat, Atami pun berhenti di sebuah tempat pengisian bahan bakar yang sudah hangus. Dan setelah memejamkan mata selama beberapa menit, Atami mendengar suara anjing di kejauhan. Yang saat ia keluar ternyata adalah anjing peliharaannya. Atami pun pingsan setelah terkena ledakan dinamit yang dipasang pada tubuh anjingnya. Dan saat terbangun, ia sudah disambut oleh sang kapten bersama 2 anak buahnya yang langsung menggantung tubuhnya. Beberapa saat setelah Atami tampak kejang dan kehilangan napas, sang kapten bersama 2 anak buahnya pun mengira ia benar-benar telah tewas. Lalu kapten meninggalkan sebutir emas sebagai tanda penghormatan sekaligus rasa terima kasih atas emas yang telah ia bawa. Dan sungguh di luar dugaan, sesaat setelah sang kapten pergi, Atami tiba-tiba hidup kembali. Karena faktanya ia memang belum mati, melainkan hanya pura-pura mati agar dikira sudah tewas. Dengan memanfaatkan luka tembak di samping kakinya, Atami menusukkan bagian itu pada sebatang baut agar tubuhnya bisa tertopang dan ia tetap bisa bernapas. Keesokan paginya, saat Atami masih tergantung di tiang, tiba-tiba muncul sebuah pesawat Nazi yang kebetulan mendarat di lokasi tersebut, dan hembusan angin yang ditimbulkan membuat tiangnya oleng hingga akhirnya menjatuhkan Atami ke permukaan tanah. Melihat Atami masih hidup, salah satu pilot tentara pun segera diperintahkan untuk menembaknya. Tapi apa yang terjadi justru di luar dugaan. Atami dengan mudah menumbangkan tentara tersebut, termasuk satu lagi yang ia hantam dari belakang dengan batu. Dan setelah mengetahui bahwa semua emasnya telah dibawa oleh sang kapten, Atami pun menguburkan sebutir emas yang tersisa di kantong sakunya sebagai simbol keputusasaan. Namun saat melihat pesawat milik kedua tentara itu, Atami segera menggali kembali emasnya karena terlintas sebuah ide yang sangat cemerlang. Disinilah tentara yang masih hidup akan sangat dibuat terkejut dan takjub oleh apa yang dilakukan Atami. Dengan tekad kuat yang dimilikinya, ia menjadi sosok bermental baja saat menjahit satu persatu luka di tubuhnya menggunakan kawat berkarat, bahkan menetralisirnya dengan bahan bakar.
Setelah selesai mengobati semua lukanya, Atami memaksa sang pilot untuk menerbangkan pesawat dan meluncur ke arah yang sama dengan kapten. Beralih ke kapten yang sudah tiba di wilayah hutan, perjalanan mereka mendadak terhenti oleh sebuah pesawat yang mendarat di tengah jalan. Dan saat diperiksa, di dalamnya ditemukan pilot yang sudah tewas lengkap dengan sebuah tali tambang yang tampak familiar. Yang setelah dilihat lebih dekat, Sersan baru menyadari bahwa tali itu adalah miliknya yang pernah dipakai untuk menggantung Atami. What? That's the rope I used to hang Corpy with. Dan ya, pasukan tentara si kapten mulai ketakutan setelah mendengar kabar bahwa Atami sudah bangkit dari kematian. Dua tentara yang menjaga mobil para tawanan wanita pun mulai berbincang-bincang satu sama lain tentang Atami, sang legenda, sehingga salah satu tawanan wanita bernama Yani mempertegas bahwa mereka telah berhadapan dengan orang yang salah. Karena sebagai orang asli Finlandia, ia sangat mengenal kisah hidup Atami yang menolak mati. We all know the story. Do you really believe that he's immortal? No. He just refuses to die. What? Kedua tentara itu tewas setelah dilempar dari mobil, sementara Atami langsung memberikan sejumlah senjata kepada para tawanan wanita agar mereka bisa bekerja sama dengannya untuk membantai para pasukan Nazi tersebut. Dan sekali lagi, Atami pun menghabisi sopir truk dengan sebilah pisau, yang membuat Yani dapat langsung mengambil alih kemudi truk tersebut tanpa hambatan. Setelah berhasil merebut mobil truknya, Atami langsung melompat dan berpindah ke tank milik si kapten. Sementara Yani sendiri mengarahkan truknya sejajar dengan truk pembawa para tentara, dan inilah yang kemudian terjadi. Kembali pada Atami yang sedang berusaha membuka pintu tank menggunakan linggisnya, si kapten yang menyadari hal itu pun langsung memerintahkan sersannya untuk keluar dan menghadapi Atami. Namun ternyata dan ya, sersan yang sebelumnya sok gagah kini diubahnya seperti ayam sayur yang terlalu lama direbus. Ketika sedang memohon belas kasihan demi nyawanya, muncullah dua tentara bermotor dan tanpa perlu menghabiskan tenaga untuk meladeni mereka, Atami hanya perlu melakukan hal seperti ini. Atami pun langsung menggunakan motor itu untuk mengejar si kapten yang sudah kabur. Sementara nasib si sersan benar-benar sial karena baru saja lolos dari tangan Atami. Kini ia harus berhadapan dengan para tawanan wanita yang tiba-tiba muncul sambil membawa senjata api. Beralih ke si kapten yang akhirnya sampai di lokasi tujuan, yaitu pesawat penjemputan yang siap membawanya pulang ke kampung halaman. Dan karena ia hanya memikirkan emas sebagai jaminan pensiunnya, tanpa ragu ia menembak anak buah terakhirnya agar tidak perlu berbagi hasil dengan siapapun. Tepat ketika si kapten dan pilotnya bersiap untuk lepas landas, tiba-tiba muncul Atami dengan sepeda motornya yang melaju kencang menuju pesawat. Dikira Atami sudah mati terlindas pesawat, kalian semua mungkin akan makin dibuat tak habis pikir saat melihat ia justru bergelantungan di bawah pesawat menggunakan linggisnya. Meski sempat terlepas, Atami berhasil bertahan dan berusaha masuk lewat pintu darurat. Dari sinilah duel sengit antara si kapten dan Atami pun terjadi. Kapten benar-benar tidak bisa percaya mengapa Atami begitu sulit untuk dibunuh. Namun setelah semua kesalahan yang ia lakukan,
Kali ini Kapten tidak akan ragu lagi dan bersumpah akan menghabisi Atami dengan tangannya sendiri. Karena tenaganya sudah terkuras habis, Atami pun dihajar habis-habisan oleh si Kapten. Hebatnya, Atami tetap saja bangkit dan berdiri, hingga akhirnya si Kapten kelelahan sendiri dan memutuskan untuk menggunakan cara lain, yaitu memanfaatkan sabuk pengaman pesawat yang memiliki bandul besi di ujungnya. Kapten pun terus menghajar Atami sampai benar-benar babak belur. Tapi lagi-lagi, Kapten kelelahan sendiri dan sejenak menghentikan pukulannya, hingga di momen itu Atami tak sengaja melihat bom udara yang biasanya dijatuhkan secara manual. Dan tiba-tiba muncul ide untuk menjatuhkan Kapten dari dalam pesawat dengan cara mengaitkan sabuknya ke bom tersebut. Setelah mengatasi Kapten, kini Atami harus menghadapi masalah baru ketika pilot pesawat tersebut tewas kehabisan darah akibat terkena tembakan saat lepas landas. Atami pun segera mencari parasut, namun tidak satu pun yang ia temukan, sehingga satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengikat dirinya sekuat mungkin agar benturan yang terjadi bisa diminimalkan. Entah bagaimana nasib Atami, kita akan beralih sejenak ke markas militer Finlandia ketika Yani dan teman-temannya datang mengendarai tank milik Nazi. Kembali ke lokasi pesawat yang jatuh, coba tebak bagaimana kondisi Atami saat ini. Hebatnya, Atami masih selamat karena pesawat tersebut kebetulan mendarat di tanah yang basah dan berlumpur, sehingga benturannya tidak begitu keras dan tidak menyebabkan ledakan besar. Beberapa hari berlalu, Atami mendatangi pusat kota dan berjalan ke sebuah bangunan yang masih buka dengan penampilan yang berantakan dan membawa seikat senjata di tangannya, membuat kedua penjaga enggan untuk menghentikannya. Saat Atami sudah berada di depan teller bank, inilah pertama kalinya kita mendengar suaranya yang selama ini tak pernah terdengar. Ia mengeluarkan semua emas yang dibawanya untuk ditukar dengan uang sambil berkata bahwa kini ia tak perlu lagi repot membawa beratnya emas-emas itu. Sete isoja. Kiitos.